Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia memulai langkah pertamanya sebagai bangsa yang merdeka. Di gedung Chosangi ini, jangan pejambon, para pejuang berkumpul untuk membahas masa depan di tanah air. Ruangan dipenuhi semangat meski letih karena perjuangan panjang yang baru saja terlewati. Semua mata tertuju pada Soekarno dan Hatta yang berdiri di depan, membawa harapan besar bagi negeri yang baru saja lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat ini dimulai, saya dan Bung Hatta merencanakan akan mengumumkan sesuatu. Saya dan Bung Hatta ingin menambah 9 anggota PPKI yang baru, yang mana diantaranya 3 orang pemuda memutuskan untuk keluar karena masih menganggap PPKI ini sebagai badan organisasi bentukan Jepang. Adapun 3 pemuda tersebut adalah Sukarni, Koirul Saleh, dan Wikana. Lalu 6 orang sisanya yaitu merupakan Ki Hajar Dewantara, Ahmad Subarjo, Oto Iskandar Dinata, Sayuti Melik, dan Wiranata Kusuma. Ki Bagus Hadi Kusumo, Hadir. Kiai Haji Wahid Hashim, Hadir. dan Mr. Kasman Singodibejo. Hadir. Kalian akan membahas kembali Piagam Jakarta khususnya mengenai kalimat pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebab kalimat ini telah menyebabkan pemeluk agama lain menjadi keberatan terhadap kalimat itu. Itu merupakan keputusan yang sangat baik. Saya setuju dengan keputusan tersebut. Kita ini hidup di Indonesia dengan memiliki banyak keberagaman. Jadi, kita harus saling toleransi. Saya juga setuju karena dengan perubahan tersebut kita dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan rasa toleransi. Sehingga kita bisa memperkuat rasa kesatuan bangsa dan kesatuan tanah air. Bagaimana kalau kalimat tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Saya setuju, karena kalimat ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya merujuk ke satu agama saja, tetapi itu ke semua agama sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Bagaimana dengan yang lain? Baiklah, saya setuju. Kita ganti sila 1 yang semula berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baik, karena pembahasan tentang kalimat tersebut sudah selesai, mari kita lanjutkan kegiatan rapat ini. Selanjutnya, mari kita membahas pasal-pasal dan rancangan Undang-Undang Dasar. Saya ingin berpendapat, bagaimana jika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai dasar negara? Saya setuju, Mr. Kasman. Karena dapat dilihat bahwa isinya sesuai dengan kepribadian masyarakat. Baiklah, ini saatnya sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Acara selanjutnya dalam rapat ini yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Apakah ada usulan dari para anggota mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden? Saya ingin mengajukan usulan dulu. Silakan. Menurut saya pemilihan presiden dan wakil presiden sebaiknya dilakukan secara aklamasi. Saya mengajukan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Apakah para hadirin setuju? Saya setuju pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Saya juga setuju karena menurut saya dan yang lainnya bahwa ketokohan kedua orang ini tidak ada bandingannya. Karena masih ada waktu, bagaimana jika kita melanjutkan dengan perundingan untuk membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk. Saya setuju. Namun, mari kita tentukan terlebih dahulu tugas utama Komite Nasional ini agar jelas batas-batas kewenangannya. Menurut saya, Komite Nasional harus bertindak sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah pusat. Mereka juga harus memastikan kebijakan pemerintah harus langsung dapat dirasakan oleh rakyat di daerah-daerah.
Saya setuju dengan pandangan Sayuti Melik. Selain itu, Komite Nasional juga bisa menjadi tempat berkumpulnya golongan-golongan masyarakat, sehingga suara rakyat dapat disampaikan dengan lebih baik. Baiklah, jadi kita sepakati bahwa Komite Nasional ini akan bertugas membantu Presiden menjembatani antara pemerintah pusat dan rakyat, serta menjadi wadah aspirasi rakyat. Apakah ada usulan lain terkait pembentukan Komite Nasional ini? Mungkin kita perlu menetapkan struktur organisasi agar Komite Nasional ini dapat lebih terorganisir, seperti ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Baik, dengan ini kita tetapkan pembentukan Komite Nasional. Susunan struktur dan pembagian tugas akan kita bahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya. Sebelum rapat ini ditutup, saya minta 9 orang perwakilan untuk menjadi panitia kecil untuk membahas hal-hal mendesak seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Maka dari itu, saya meminta Bung Oto Iskandar Dinata untuk memimpin panitia kecil ini. Apakah sedia? Saya bersedia, Bung Karno. Baiklah, dengan ini rapat ditutup. Rapat akan dilanjutkan pada 19 Agustus 1945 pada pukul 10 di gedung Chuo Sang ini. Saya harap kehadiran anggota dan ketepatan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat hari itu menjadi tonggak bersejarah, di mana dasar-dasar negara telah ditetapkan dan pemimpin bangsa pertama telah dipilih. Namun, perjuangan ini belum selesai. Para pemimpin yang hadir memahami bahwa tugas besar menanti. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung keesokan harinya pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, para pemimpin bangsa akan kembali melanjutkan pengabdiannya kepada NKRI, membahas tentang langkah-langkah penting untuk menyusun struktur pemerintahan, membagi wilayah, dan menentukan pemimpin-pemimpin daerah yang akan mendorong jalannya roda pemerintahan.